Oke teman-teman, balik lagi di video tugas coding. Jadi kali ini tugas coding bakal update materi belajar tentang Roblox Studio. Dan materi yang bakal kita bahas ini yaitu touch event teman-teman. Touch event atau enggak event menyentuh lah ya bahasa Indonesianya. Dan untuk modeling pertama atau demo pertama kita lihatkan dulu seperti apa materi ini teman-teman ya. Sebentar. Jadi materi ini itu ketika seseorang atau player menyentuh part atau blok, mereka itu bakal dikenakan perubahan yang sudah di coding atau yang sudah di kita setting seperti ini teman-teman. Jadi ketika player ini menyentuh batu itu, reaksi dia bakal jadi seperti ini, larinya cepat dan melompat bahkan 4 kali lipat. Dan untuk fungsi batu yang kedua ini untuk mereset semuanya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, seperti dia. Oke, seperti itu modeling pertamanya dan kita langsung masuk ke bagian materinya. Untuk materinya nggak terlalu banyak juga teman-teman. Ini cukup simpel seharusnya. Tapi kita buat ya lebih simpel aja ya. Pertama-tama kalian bisa tambahin part yang ingin kalian tambahkan, bisa di sini block, spare, atau yang lainnya. Yang penting 5 dari ini kalian tambahkan dan akan jadi seperti ini. Namanya bakal jadi part 1 dan part 2 dan berhubung tugas coding udah mengubah namanya jadi batu akhir dan batu awal. Jadi ya seperti itu. Habis itu kalian bisa tambahin script di dalam part tersebut. Karena untuk menyeting kegunaan dari batu tersebut. Contohnya, kalau misal tugas coding ini saya menambahkan script dalam batu awal seperti ini, berarti script 1. Dan codingannya itu seperti ini atau settingannya itu seperti ini teman-teman. Tugas coding bakal ngejelasin dari line pertama. Jadi di sini kita bikin variabel lokal yang bernama batu script.parent. Kenapa parent? Karena script ini bakal mengidentifikasi part mana yang mau kita setting gitu. Makanya kita pakai .parent. Habis itu kita aturan awalnya itu kita buat ini dulu teman-teman. Batu.touch titik 2 connect. Jadi dimana kalau semisal batu ini kena sentuh atau touch, dia itu bakal mengkonekkan sesuatu. Dan seharusnya itu awalnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, dalam kurung ini kita bisa isi parameter yang mau kita isi. Makanya kita harus bikin fungsinya dulu. Fungsinya itu kita buat seperti ini. Semoga kalian paham ya. Fungsinya kita buat seperti ini, yang dimana function check berarti si connect-nya ini kita tulis lagi cek. Jadi si batu ini bakal tersentuh dan bakal terkonek melalui function cek ini teman-teman. Jangan sampai salah, ceknya harus benar-benar persis. Kalau sedikit salah itu nggak bakal ke connect gitu ya. Habis itu other part itu biasanya bahasa gampangnya gini teman-teman. Kan kalau semisal part ini disentuh sama karakter, dia itu bakal menyentuhnya yang mana dulu nih, antara kaki kiri atau kaki kanan. Nah, seperti ini nih. Sebentar ya. Nah, seperti ini left lower leg, habis itu right foot, left lagi, left lagi, left lagi gitu-gitu ya. Jadi intinya other part itu bagian dari karakter si Roblox-nya. Jadi semisal kita tambahin other part di sini, udah nih kita dapat other part-nya, kita buat pengandaian atau if yang dimana di dalam if-nya itu ketika other part dot parent. Nah, ketika other part dot parent ini apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini tugas coding belajar tentang find first child which is yang dimana gampangnya itu dia tuh mencari bagian pertama mana dari other part ini gitu. Nah, kenapa humanoid? Karena ternyata harus di running dulu dan di bagian workspace sebenarnya sama aja, cuman harus di running dulu.
Makanya kita udah ketemu di bagian workspace, habis itu di bagian user ID Roblox kalian, yaitu aku mah peja teknik. Nah, di sini kalian bisa lihat humanoid. Jadi, di script ini kalian itu menemukan pertama kali itu sih humanoidnya. Kenapa humanoidnya? Karena hal pertama yang ada di dalam karakternya. Jadi seluruh bagian karakter itu kan humanoid. Nah, kalau misal kalian bisa nambahin head, left foot, habis itu lower torso dan sebagainya bisa-bisa aja. Cuman karena biar lebih apa ya, lebih mengglobalkan si bagian-bagiannya kita bisa pakai humanoid karena di bawahnya humanoid kan langsung bagian-bagian kecil dalam si badan karakternya. Makanya kita pakai humanoid gitu. Gampangnya seperti itu teman-teman. Karena penjabarannya masih panjang sebenarnya. Cuma buat tugas coding singkatin aja. Habis itu di sini aku ngeprint bagian mana sih yang nyentuh ke batunya. Jadi kayak gini tadi kan teman-teman. Nah, itu ada right float. Nah, gitu-gitu di bagian ini. Nah, itu bagian dari si line ini ya. Ngeprint nama-nama yang menyentuh si batunya. Si other part mana sih nama-namanya gitu. Nah, untuk di bagian sini sebenarnya sama-sama aja di materi sebelumnya. Jadi di dalam function ini kita bisa styling lagi. Kalau misal batu mau diubah jadi kayak gimana sih batunya. Habis itu nah, ya, jadi kayak mau batunya, mau warnanya, mau tekstur dan segala macamnya bisa kalian ubah. Cuman ini ada dua nih yang bedanya dari part sebelumnya, yaitu kan kalau tadi si batunya yang kita styling. Nah, kalau ini si orangnya atau si karakternya yaitu other part. Jadi kalau misal other part titik parent habis itu humanoid, jadi udah kebentuk banget nih other part itu si parameter yang sebelah sini, ya kan? Habis itu parent itu script apa namanya? Variabel batu ini, lokal variabel. Habis itu si humanoid itu yang kita temukan di sini, ya kan? Kalau semisal kalian bukan humanoid, semisal yang lainnya mungkin bisa sesuaikan dengan yang kalian pilih gitu. Berhubung di sini aku milihnya humanoid, makanya saya nulisnya humanoid gitu. Dan seperti biasa, abis titik di sini kalian mau apakan si karakternya. Kalau di sini tugas coding mengubah si jalannya player yaitu jadi 160 dan di sini mengubah si kekuatan lompatnya, jump height-nya. Nah, ini catatan penting buat kalian. Kalau semisal kalian ngikutin codingan jump height ini gagal, kalian bisa ubah jadi jump power aja teman-teman. Seperti itu. Karena jujur di tugas coding itu nggak bisa jump power, bisanya jump height. Nah, gitu. Jadi sesuaikan dengan device kalian masing-masing atau apapun itulah, masih beda-beda juga setiap orang si konteks ininya, sintaksnya. Sorry salah ngomong. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman. Dan fungsi kita ngebuat dua part juga ya buat ngereset semuanya. Jadi yang awalnya ini udah 160 dan 500 jam headnya, kita kembalikan semula jadi 16 dan 200. Selebihnya sama semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Terakhir kita modeling lagi yang udah kita buat seperti ini. Nice. Oke, terus dia bisa reset. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa bisa pakai materi ini buat bikin game obi. Jadi kalau misal ada laser merah itu jadi mati. Contohnya kayak gini. Sebentar. Descript 2 kita ininya bisa ini kita bisa fungsiin. Oh ya, BTW kalau misal kalian nggak mau fungsiin line code-nya, kalian bisa strip 2 kali dan untuk ngaktifin laginya hapus saja stripnya. Habis itu kita coba lagi. Apa yang akan terjadi? Harusnya di ini dulu ya. Sebentar teman-teman. Nah, udah nih. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita cepetin dulu. Set. Nah, ketika kita mau lompatin blok ini, tapi kita kena misalkan dia bakal mati. Jadi kita bisa pakai materi ini untuk bikin obi-obian
yang kecil-kecil dulu, kayak ada laser merah kalau misal kita nyentuh laser itu jadi mati, atau jadi kenapa kenapa kenapa. Jadi intinya materi touch ini berguna untuk kalian yang mau berhubungan dengan benda-benda dalam game kalian. Seperti itu teman-teman. Thank you for watching, thank you for like, thank you for comment. Thank you semuanya, semangat terus belajarnya. Oke, bye bye.